Ada hal yang hingga saat ini masih menjadi misteri. Sebuah pertanyaan yang mudah dipahami, tapi tak kutemukan jawabannya hingga saat ini. Kenapa mendaki? Apakah ini hanya sekedar hobi atau mencari jati diri? Entahlah, aku pun masih belum mengerti. Merbabu via Swanting. Ada kata-kata yang melekat pada jalur pendakian ini. Swanting bikin sinting. Apakah iya? Saya pun tidak tahu, karena ini pertama kalinya saya akan menjajaki jalur ini. Memulai pendakian dari base camp, saya dan kawan-kawan memilih untuk menggunakan jasa ojek. Ongkos ojek di sini tidak mahal kok, cukup membayar 10.000, kita akan diantar sampai gerbang Swanting yang letaknya tidak jauh dari pos 1. Seperti biasa, sebelum memulai pendakian, kami tidak lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan perjalanan hingga turun nanti. Berdoa mulai. Selesai, semoga perjalanan selamat sampai tujuan, pulang sampai ke rumah. Amin. Dan kita bahagia semuanya. Bukan untuk hilang. Swanting. Oke cuy, mantap. Kali ini gue mau naik ke Gunung Merbabu, tapi ini via Swanting. Jadi sebelumnya gue udah pernah naik gunung ini dulu beberapa bulan yang lalu adalah naik via Selo. Dan kali ini gue naik via Swanting yang katanya bikin sinting. Oleh karena itu mari kita buktikan betapa sintingnya. Apakah nanti ketika turun dari sini gue akan sinting, atau gue akan pening, atau bodeh arti. Jadi biasanya gue mendaki dengan sedikit orang, tapi kali ini ada hal yang berbeda, yaitu mendaki sekitar dengan jumlah rombongan sekitar 13 orang. Dan dari beberapa rombongan kami ada yang cewek. Dan mungkin ini bukan pertama kalinya sih gue naik gunung dimana rombongannya ada cewek. Dulu udah pernah, cuman dulu ketika itu di Gunung Muria, dimana ketinggiannya cuma 1.600-an. Sedangkan Gunung Merbabu ini di ketinggian sekitar 3.100. Semoga perjalanan ini dilancarkan. Amin. Let's go, cuy. Pendakian dimulai pada jam 10 pagi, dan ini merupakan rekor jumlah terbanyak dalam rombongan pendakian saya selama ini. Biasanya jumlah rombongan saya hanya 1 digit, namun kali ini tidak tanggung-tanggung, 13 orang alias 2 digit. Menarik juga. Oke, mantap, sampai juga di pos 1 di ketinggian sekitar 1.500-an. Jadi tadi dari batas turun ojek tadi sekitar 5 menit aja sampai di pos 1. Dan ini kami langsung melanjutkan trekking menuju ke pos 2. Let's go, coy. Kami cukup beruntung pada pendakian kali ini. Cuaca berawan membuat pendakian kami tidak tersiksa dengan teriknya matahari. Walaupun terik matahari itu sesekali muncul, layaknya sebuah kenangan bersama mantan. Teruntuk mantan, kita memang bisa baikan, tapi kita tidak mungkin bisa balikan. Cukup berteman dan membuka halaman baru di tiap lembaran. Ah, setan.
iki. Jalur trekking hingga Lembah Cemoro masih bersahabat. Kondisi jalurnya cenderung landai. Jadi, trekking sampai di Lembah Cemoro ini tidak banyak menguras stamina kami. Hal ini mungkin terbantu dengan pilihan awal kami yang memilih untuk naik ojek. Jadi, kami bisa lebih menghemat tenaga kami. Kamu tinggi, saya kecil. Dari Lembah Cemoro, saya memutuskan untuk melanjutkan trekking ditemani Mas Faiz dan meninggalkan kawan-kawan yang lainnya. Tidak jauh dari Lembah Cemoro, kami berdua tiba di Lembah Ngerijan. Di sini, kami tidak berlama-lama istirahat dan langsung melanjutkan perjalanan. Jadi semangat kalau ada yang video. Aduh, sebuah kode dari seorang wanita yang sebenarnya ingin kenalan dengan saya, namun tidak berani mengungkapkannya. Wahai wanita, kenapa sih kalian selalu menggunakan bahasa kode? Apa sih susahnya berterus terang? Hah? Setelah Lembah Ngerijan, kita akan bertemu dengan Lembah Mito. Sama seperti di Lembah Ngerijan, kami hanya meneguk sedikit air, kemudian langsung melanjutkan perjalanan. Kami berencana untuk beristirahat di pos 2 yang jaraknya masih 400 meter dari Lembah Mito ini. Mulai dari sinilah, saya banyak berpapasan dengan pendaki yang sedang turun. Jalur yang cukup sempit membuat langkah saya tertahan ketika berpapasan dengan pendaki yang sedang turun. Melakukan pendakian di hari Minggu terkadang memang tidak mengenakan, karena gunung lebih ramai dari biasanya. Apalagi, jalur Swanting ini merupakan salah satu jalur favorit untuk mendaki Gunung Merbabu, selain jalur Selo. Setelah trekking 2 jam, kami pun tiba di pos 2 pada pukul 12 siang. Kondisi di pos 2 ini cukup ramai dan tempatnya cukup luas. Kami seharusnya makan siang di sini. Biasanya, saya membeli nasi bungkus untuk dimakan di perjalanan trekking. Tetapi, saya lupa untuk membeli makanan ketika di base camp tadi. Kawan saya, Mas Faiz, juga tidak membawa makanan, hanya membawa mie instan. Akhirnya, kami pun hanya makan biskuit yang saya bawa. Walaupun tidak bisa membuat perut kami kenyang, setidaknya ada sesuatu yang kita makan. Banyak semangat. Ada mas ya? Sabar ya mas. Kami tidak berlama-lama beristirahat di pos 2 karena tidak membawa makanan berat. Ditambah, kami berdua tidak merokok. Jadi, kami pun langsung bergegas melanjutkan perjalanan. "15 menit dari pos 2, kami pun tiba di Lembah Manding. Di sini, kami tidak beristirahat dan langsung melanjutkan perjalanan. Tidak jauh dari Lembah Manding, kita akan menemui percabangan jalan. Di percabangan jalan ini, ada sebuah tanda kita memang disarankan untuk lewat jalur yang kanan. Jalur yang kiri bukanlah jalur buntu, melainkan sebuah jalur yang akan membuat kita banyak mengeluh. Karena jalur sebelah kiri kondisinya sangat terjal, berbeda dengan jalur sebelah kanan.
Ketika para pendaki saling berpapasan, terutama di jalur yang sempit, salah satu pendaki pasti akan mengalah untuk berhenti dan memberi jalan untuk pendaki lain. Kebanyakan pendaki yang mengalah untuk berhenti adalah pendaki yang sedang naik. Hingga saat ini, saya pun masih belum menemukan jawaban kenapa begitu. Mungkin karena pendaki yang sedang turun itu lebih cepat langkahnya ketimbang pendaki yang sedang naik. Di jalur ini, kami masih sering bertemu dengan pendaki yang sedang turun. Jumlahnya bahkan lebih banyak dibandingkan dengan jalur sebelumnya. Yang artinya, kami akan lebih banyak menyapa, ngobrol, dan sesekali bercanda. Semoga bukan canda yang akan menumbuhkan cinta. Ya kan, dia naik mas, kita turun. Iya benar kan loh. Mas, udah bikin dokumenter mas. Ya. Asli dari Tambun. Hah? Tambun. Enggak. Jakarta Barat. Grogol. Grogol, Tambun. Studio Indonesia Pesing itu ya Mbak? Dekat Pesingnya Kudus. Mas dari mana? Salatiga. Salatiga. Oh, Semangat. Di mana bang? dari Kudus. Wah deket. Bang. Mas, kira tasku mas. Kira tasku. Jalur menuju ke pos 3 ini merupakan yang terberat dari jalur Swanting ini. Dan inilah merupakan jalur paling terjal di antara jalur sebelumnya. Mungkin jalur inilah yang membuat orang membranding jalur ini dengan istilah Swanting bikin sinting. Jam 3 sore kami tiba di pos air. Di sini kami menunggu cukup lama karena kami harus mengambil air untuk mencukupi kebutuhan kami. Ngantri airnya cukup lama. Wajar saja air yang mengalir cukup sedikit. Mungkin karena ini lagi musim kemarau. Sendang suci. Itu tengnya telung dino rangkep. Terus sidik kayak kucing. Tapi nek gue masak-masak bisa masak. Setelah selesai mengambil air, kami bergegas melanjutkan perjalanan. Kami sudah sepakat di awal pendakian dengan kawan-kawan yang lain bahwa kita akan ngecamp di pos 3. Di perjalanan menuju ke pos 3, saya dan Mas Faiz sudah sangat letih karena kami belum makan siang. Langkah sudah mulai melambat, perut sudah sangat kosong, dan ingin secepatnya diisi. Namun, kami tidak mungkin makan di sini. Nanti akan repot sendiri karena kami harus masak dulu kalau ingin makan. Jadi, kami memaksakan diri untuk terus melangkah, walaupun itu tidak mudah, tapi tetap tidak boleh menyerah. Akhirnya, jam 4 sore kami tiba di pos 3. Kami pun langsung mencari tempat yang pas untuk ngecamp. Karena jumlah rombongan 13 serta membawa 6 tenda, maka dibutuhkan tempat yang cukup luas juga untuk mendirikan 6 tenda.
Setelah selesai mendirikan tenda, kami langsung masak dan makan karena kami kelaparan. Setelah selesai makan, saya pun menikmati sunset indah di pos 3. Mentari tak pernah berubah, awanlah yang selalu berulah, bergerak tak tentu arah, dan menjadi penentu sebuah panorama akan indah atau tak indah.